Perkenalkan, nama saya Christina Spanyalisu, Prodi D3 Keperawatan Reguler C. A. Sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi manusia biasanya melibatkan fertilasi internal, hubungan seksual. Sistem reproduksi merupakan kegiatan perkembangbiak untuk melahirkan keturunan yang bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia. Organ reproduksi yang dimiliki manusia berbeda antara pria dan wanita. Baik pria maupun wanita memiliki organ reproduksi yang terdiri dari dua bagian, berdasarkan letaknya alat kelamin dalam dan alat kelamin luar. Kita akan membahas tentang organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pada laki-laki atau alat kelamin pada laki-laki dapat kita bedakan menjadi dua, yaitu alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Alat kelamin luar pada laki-laki. Alat kelamin luar merupakan alat kelamin yang berada di bagian luar tubuh yang dapat diamati secara langsung, yaitu penis. Bagi laki-laki, air kencing dikeluarkan melalui organ yang namanya penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagian saluran sperma. Penis terbentuk dari otot dan tidak mengandung tulang. Pada ujung penis terdapat struktur seperti lipatan kulit yang disebut kulup. Kulup inilah yang dipotong saat seseorang dikintan. Alat kelamin bagian luar yang kedua namanya skrotum. Pada bagian di dekat penis terdapat kantung yang terlihat seperti lipatan-lipatan kulit namanya skrotum. Pada skrotum tersebut terdapat dua buah sepasang testis atau buah sakar yang berbentuk bulat telur. Skrotum juga berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Yang berikut alat kelamin bagian dalam laki-laki. Alat kelamin dalam merupakan alat kelamin yang terletak pada bagian tubuh yang tidak bisa diamati secara langsung. Alat kelamin dalam antara lain terdiri dari testis, saluran sperma, uretra, dan kelenjar reproduksi. Testis merupakan organ reproduksi yang terbentuk bulat telur yang berjumlah dua buah satu pasang dan terdapat pada skrotum. Pada usia antara 13-14 tahun, testis mulai memproduksi sperma atau sel kelamin jantan dan hormon testosteron. Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik pada anak laki-laki yang berada pada masa pubertas. Hormon testosteron memiliki banyak fungsi antara lain mengatur perkembangan dan fungsi alat kelamin laki-laki, mengatur perkembangan ciri-ciri tertentu, meningkatnya dalam kulit sehingga pada saat puber muncul jerawat, bau badan, suara yang lebih besar, otot yang lebih kuat, dan dada yang lebih bidang. 2. Pada saluran sperma disimpan sementara waktu untuk berkembang secara sempurna dan dapat bergerak menuju ke saluran berikutnya, yaitu vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang menghubungkan epididymis dan uretra serta berfungsi sebagai saluran sperma menuju uretra. Yang ketiga, uretra. Uretra merupakan saluran akhir dari saluran reproduksi laki-laki yang terdapat di dalam penis. Uretra selain berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma, juga berfungsi sebagai saluran keluarnya urin. Yang keempat, kelenjar reproduksi. Kelenjar ini berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi air mani atau semen. B. Organ reproduksi pada wanita. Alat reproduksi yang berada di bagian tubuh seorang wanita disebut panggul. Secara anatomi, nilai reproduksi wanita dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian luar dan bagian di dalam panggul.
Alat reproduksi wanita memainkan peran penting dalam proses reproduksi yang meliputi siklus menstruasi, konsepsi, kehamilan, dan persalinan. Dan sistem reproduksi memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama untuk memproduksi sel, yang kedua untuk melindungi dan memelihara janin hingga lahir. Organ reproduksi wanita dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat kelamin bagian luar dan alat kelamin bagian dalam. Alat kelamin luar pada wanita terletak di luar, yaitu vulva, labium, dan saluran kelamin. Yang berikut alat kelamin dalam pada wanita antara lain ovarium, saluran kelamin, dan vagina. Organisme merupakan proses pembentukan sel kelamin wanita, yaitu sel telur atau ovarium yang terjadi di dalam organ yang disebut ovarium. Yang berikut siklus menstruasi. Menstruasi merupakan suatu keadaan keluarnya darah, cairan jaringan, lendir, dan sel spitel yang menyusun dinding rahim. Yang berikut konsepsi. Konsepsi adalah pertemuan ovum matang dan sperma sehat yang memungkinkan terjadinya kehamilan. Perkembangan biologis pada manusia dimulai saat konsepsi atau pembuahan, yaitu pembuahan telur oleh spermatosoma. Yang berikut fertilasi atau kehamilan. Apabila ada sel sperma yang masuk ke dalam saluran reproduksi perempuan, sel sperma tersebut akan bergerak menuju sel telur. Apabila telah bertemu dengan sel telur, bagian kepala sperma akan masuk ke dalam sel telur dan meninggalkan bagian ekornya di luar sel telur. Proses ini yang mengawali terjadinya fertilasi. Fertilasi merupakan proses pelemburan inti sel sperma dengan inti sel telur sehingga membentuk sigot. Yang berikut persalinan. Persalinan diartikan sebagai proses pengeluaran hasil konsepsi atau biasanya kita sebut sebagai janin atau kandungan umumnya. Seorang ibu akan merasa bahagia sebelum proses persalinan setelah penantian panjang. Sekian dari saya, materi yang saya bawakan pada hari ini tentang sistem reproduksi manusia. Semoga bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.